رمضان كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Ukhuwah TV yang berbahagia, yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku sekalian, wabil khusus keluarga besar Ukhuwah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki puasa yang ke-23. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa pada bulan ini penuh dengan rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita dari alam kejahilan menuju alam keimanan, menuju alam kecerdasan, mana yang hak dan mana yang batil. Pemirsa Ukhuwah TV sekalian yang berbahagia, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau menulis dalam sebuah kitab yang terkenal, diantaranya kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa, yang mana beliau menuliskan tingkatan-tingkatan puasa itu haruslah dilalui dan haruslah dikerjakan oleh seseorang sehingga mendapatkan tingkatan yang disebut la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa Ukhuwah TV yang berbahagia, yang pertama disebut dengan shaumul awam. As-shaumul awam dalam bahasa kita yaitu puasanya orang-orang awam. Puasa ini lebih mengarah kepada hukum-hukum kaidah fikih, yaitu berniat, yang kedua menahan lapar dan haus, yang ketiga menahan, mengendalikan syahwatnya. Pemirsa sekalian yang berbahagia, puasa orang awam itu yaitu berniat sebagaimana kita biasanya di malam hari, kemudian menahan lapar dan haus, tidak makan, tidak minum, kemudian mengendalikan syahwatnya atau tidak melakukan hubungan biologis dengan istrinya sekalian pada waktu siang hari. Puasa ini disebut puasa awam karena kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa hanya niatnya menahan lapar dan haus saja, maka ia hanya akan mendapatkan lapar dan haus saja pada puasanya. Yang kedua, puasanya as-shaumul khawas. Ujar Al-Imam Al-Ghazali, puasa al-khawas itu puasa di mana seseorang selain berniat juga mampu menahan lapar dan haus, mengendalikan syahwatnya. Ia juga meningkatkan puasanya, yaitu memperbaiki perilaku akhlaknya, yaitu mulutnya tidak berbicara yang kotor atau selalu berbicara yang baik-baik, sementara matanya tidak melihat yang buruk atau yang dilarang oleh agama, tetapi lebih mengarah kepada melihat tentang kebesaran Allah dan hal-hal yang baik untuk dilihat yang dibenarkan oleh agama. Telinganya tidak mendengar, berusaha menghindari mendengar pendengaran yang tidak baik seperti menggibah, dia menghindari mendengar itu, atau suara-suara yang mengandung maksiat dihindari. Kemudian anggota tubuhnya digunakan untuk hal-hal yang baik. Tangannya melangkah kepada mengerjakan hal-hal yang baik. Kakinya melangkah ke tempat-tempat yang baik. Inilah tingkatan-tingkatan yang kedua menurut Imam Al-Ghazali. Puasanya ini disebut as-shaumul khawas, puasa orang-orang yang khusus. Tetapi menurut Al-Imam Al-Ghazali, puasa khawas itu hendaklah ditingkatkan kembali, yang mana puasanya ini selain menahan lapar, haus, akhlak yang baik, tetapi juga mengarah kepada memperbaiki hatinya,
puasa khawasul khawas ini puasanya para nabi dan rasul, puasanya orang-orang soleh, yaitu lebih mementingkan pandangan hatinya kepada akhirat, lebih sedikit memandang duniawi. Maksudnya, menurut Al-Imam Ghazali, pandangannya lebih kepada ma'rifat kepada Allah, yaitu menjaga hatinya, lebih istiqomah dalam menjaga hubungan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangannya yaitu pembeda antara mana sifat puasa yang lebih mengutamakan nafsu atau sifat-sifat ketuhanannya. Menurut Imam Al-Ghazali, puasa khawasul khawas inilah puasa yang diinginkan oleh para nabi-nabi dan rasul. Puasa orang-orang soleh inilah yang ingin kita inginkan, yaitu puasa menjaga hati. Pertama, puasa ini hatinya tidak bermaksiat kepada Allah, yaitu adanya perasaan sifat-sifat nafsu, sifat-sifat keakuan yang menyatakan bahwa ada kemampuan dirinya untuk melakukan berpuasa. Maka puasa yang menurut ini, kata beliau, dianggap puasanya batal. Ia hanya mendapatkan puasa yang sifatnya duniawi. Menurut Al-Imam Ghazali, puasanya ini yaitu yang pertama, puasa mata. Ada 6 tingkatan puasanya, ada 6 yang dilaluinya. Matanya, dalam pandangan orang-orang tasawuf, yaitu puasa matanya tidak mampu melihat kecuali dengan penglihatan Allah, sehingga puasanya melihatnya karena Allah. Yang kedua, lidahnya berkata-kata, bicaranya semata-mata karena atas izin Allah. Telinganya mendengarnya semata-mata atas izin Allah. Sehingga kata beliau, puasanya orang-orang khawasul khawas itu yang menghindari sekali hatinya ada perasaan, ada kekuatan berpuasa melainkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya dalam hadis kursi beliau, menurut hadis riwayat Bukhari, qala ibnu Adam fa innahu ila siyam fa innahu li wa ana ajri bihi. Tiap-tiap amal anak Adam itu pahalanya untuknya kecuali puasa. Sungguhnya puasa untukku dan aku yang sendiri akan memberikan ganjarannya. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa Quwah TV yang berbahagia, as-shaum atau puasa yang mana pahalanya Allah sendiri yang akan memberikannya. Dan menurut Imam Ghazali, maka Allah hanya memberikan pahalanya ini kepada hamba-hambanya yang memurnikan niatnya, yang memurnikan segala ibadahnya hanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Semua ibadahnya semata-mata hanya kepada Allah. Orang khawasul khawas lebih memerhatikan pandangan hatinya kepada Allah dan lebih istiqomah dalam menjaga hatinya. Sehingga puasa inilah yang diinginkan, yaitu puasa yang mana Allah janjikan dalam hadis kursinya, yaitu puasa ini untukku dan aku sendiri yang akan menjaganya. Saudara sekalian yang berbahagia, pemirsa Quwah TV yang dirahmati Allah, 3 tingkatan puasa ini mudah-mudahan kita semua dan khususnya saya sendiri agar mampu meningkatkan puasanya, mampu menjaga hatinya, mampu menjaga lidah dari perkataan-perkataan yang kotor, mampu menjaga hati berpaling dari sifat-sifat ilahiyahnya, mampu menjaga pandangannya agar selalu diridai Allah, mampu menjaga lidah, mampu menjaga pendengarannya, dan lebih penting lagi mampu menjaga perutnya. Untuk Imam Ghazali, orang-orang khawas selain menjaga menahan nafsunya juga mampu mengendalikan makannya sebagai bentuk riyadah menghadapi 11 bulan berikutnya. Inilah yang kita inginkan, bulan Ramadan sebagai bulan riyadah bagi kita. Apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini menjadi kebiasaan di bulan-bulan berikutnya. Apa yang kita bicarakan di bulan Ramadan ini
kita dengarkan yang baik-baik, kita bicara yang baik-baik, kita melihat yang baik-baik menjadi kebiasaan kita di bulan-bulan berikutnya. Ini dulu, mudah-mudahan kita semua mampu mengamalkannya, menjaga hati kita, menjaga puasa kita agar dapat diterima. Karena puasa ini pahalanya Allah sendiri akan memberikan kepada hambanya sesuai dengan kadar kemampuan tingkatan berpuasanya. Ulun akhiri dulu sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya diri sendiri dan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان كريم.